Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan dari Departemen Matematika dengan NRP 50022241003. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal yang nomor satu, di mana diketahui ada sebuah kawat persegi panjang dengan sisi A sama dengan 10 cm, kemudian ada arusnya I3 sebesar 2 ampere. Kawat ini terletak di antara kawat satu dan kawat 2, di mana kawat satu berarus I1 10 ampere dan kawat 2 berarus I2 sebesar 4 ampere. Kedua kawat ini terpisah dengan jarak 28 cm seperti yang tergambar di gambar ini. Kemudian ditanyakan yang A, arah gaya Lorentz pada setiap sisi kawat persegi akibat medan magnet oleh kawat berarus I1 dan I2. Di sini kita akan lihat untuk kawat yang di sisi PQ, di sini ada I3, kemudian di sini ada I1. Di sebelah kanannya ada I2. Akibat kawat berarus I1 menggunakan aturan tangan kanan, maka pada kawat I3 ini medan magnetnya akan masuk ke dalam. Ini akibat kawat 1. Kemudian menggunakan aturan tangan kanan juga pada I3 akibat I2 ini medan magnetnya mengarah ke arah luar. Nah, menggunakan aturan right hand rule lagi, di mana ketika medan magnetnya ini masuk dan arusnya ke atas, maka arah F-nya adalah ke sebelah kiri. Ini F PQ 1. Kemudian karena yang ini arah medan magnetnya berlawanan dan arah arusnya tetap sama, maka FPQ 2 mengarah ke sini. Ini untuk sisi RS. Untuk sisi PQ. Kemudian untuk sisi QR, di sini QR-nya terletak horizontal. Di sini QR, di sini ada I1, di sini I2, di sini I3. Kemudian menggunakan aturan tangan kanan, berarti di sini B1-nya masuk ke dalam, sedangkan B2-nya mengarah keluar. Yang dimana menggunakan aturan tangan kanan lagi, ketika B-nya masuk dan arah arusnya ke arah kanan, maka F-nya ke arah atas. Ini FQR1, karena B2-nya arahnya berlawanan dengan B1, maka FQR1-nya, FQR2-nya juga berlawanan, mengarah ke arah bawah. Kemudian untuk sisi RS, RS-nya di sini, arah arusnya mengarah ke bawah, di 3, RS, di sini ada I1, di sini I2. Berarti di sini B1-nya masuk dan D2-nya keluar. Nah, karena arah arusnya mengarah ke bawah, berarti berlawanan dengan sisi PQ tadi. Berarti ini F-nya, F RS1 akan mengarah ke kanan, dan FRS2 mengarah ke kiri. Lalu untuk sisi yang terakhir yaitu sisi PS. Sisi PS horizontal, ini I3, sebelah kirinya ada I1, sebelah kanannya I2. Nah, karena arah arusnya mengarah ke kiri berlawanan dengan QR, di sini masuk B1-nya, B2-nya keluar. Berarti karena F-nya tadi ke atas, akibat B1, berarti yang di sini mengarah ke bawah. F PS1, F PS2. Ini untuk keempat sisinya arah gaya Lorentz-nya masing-masing seperti ini. Kemudian soal yang B, yaitu gaya Lorentz pada sisi RS.
di mana pada sisi RS tadi arah gaya Lorentz akibat kawat satunya ke kanan, akibat kawat duanya ke arah kiri. Kita akan hitung satu-satu. F RS1 menggunakan rumus mu 0 dikali I1 dikali I3 dikali panjang kawatnya dibagi 2pi dikali jaraknya. Nah, RS terletak di sini. Kita tahu bahwa A-nya 10 cm, D-nya 28 cm. Asumsikan bahwa kawat ini terletak di tengah-tengah kawat I1 dan I2. Sehingga ini 28 dikurangi 10, 18, berarti di sisi kirinya ini juga sama-sama 9 cm. Sehingga ini masukkan angkanya dikali I1-nya 10, I3-nya besar 2 ampere kali panjang kawatnya 10 cm per 2 pi jaraknya dari sini ke sini 9, lalu dari sini ke sini 10, sehingga jaraknya menjadi 19 cm. Ini bisa dicoret, ini 4 jadi 4 per 19 kali 10 pangkat 5. Itu bisa digalakan menjadi 0,21 kali 10 pangkat 5. Kita hilangkan supaya depannya bukan 0, 2,1 kali 10 pangkat min 6 Newton. Kemudian FRS2 sama 0, tapi ini akibat kawat I2, jadi I2 kali I3 dikali L per 2pi dikali D. Ini 4 kali 10, 4pi kali 10 pangkat 7 dikali I2-nya 4 ampere dikali I3-nya 2 dikali 10 kali 10 pangkat min 2 dikali 2pi dikali jaraknya adalah dari sini ke sini 9 cm. Dari kawat I2 ke sisi RS 9 kali 10 pangkat 2. Ini bisa dicoret. Sehingga ini 2 kali 2 4 kali 4 16. 16 per 9 dikali 10 pangkat 6 atau sekitar 1,7 kali 10 pangkat 6 Newton. Sehingga untuk menghitung resultannya FRS sama dengan FRS 1 dikurang FRS 2 2,1 kali 10 pangkat 6 kurang 1,7 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,4 kali 10 pangkat min 6 Newton. Berarti ini ke arah FRS1 atau ke arah FRS1 pada DCRS tadi ke arah kanan. Berarti ke arah kanan. Kemudian gaya Lorentz pada sisi PS. Pada sisi PS itu seperti ini. PS I3, I1, I2, ini masuk, ini keluar. Maka ini PS1, FPS2. Nah, kita hitung FPS1-nya. FPS1 sama dengan min kali I1 dikali I3 dikali L per 2pi kali D. Nah, jaraknya adalah jarak I1 ke sisi PS ini, yaitu di sini 9 cm. 9 kali 10 pangkat min 2. Pi kali 10 pangkat min 7 dikali I1-nya 10, I3-nya 2 dikali panjang kawatnya 10 cm per 2
Pi dikali 9 kali 10 pangkat min 2. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, jadi 2, 4, 4 per 9 kali 10 pangkat min 5, atau sekitar 0,4 kali 10 pangkat min 5, atau 4 kali 10 pangkat min 6 Newton. Lalu untuk fps2, fps2 sama dengan 0 dikali I2 kali I3 dikali L per 2 Pi dikali D. Sini 4. Pi kali 10 pangkat min 7 dikali 4 dikali 2 kali 10 cm 10 cm per 2 Pi dikali D, jaraknya dari sisi PS ke I2 itu sebesar 9 cm. Ini bisa dicoret menjadi 2, 2 kali 2, 4, 16 per 9 kali 10 pangkat min 6, atau sama seperti tadi 1,7 kali 10 pangkat min 6 Newton. Sehingga untuk resultannya FPS sama dengan FPS1 dikurang FPS2, 4 kali 10 pangkat min 6 dikurang 1,7 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 6 Newton. Ini ke arah FPS1, yaitu ke bawah. Tadi untuk sisi PS. Kemudian lanjut untuk soal nomor 2. Terdapat kawat berarus seperti pada gambar. Nah, di sini arahnya ke sana. Ini I1, kemudian di sini I2. Satu. Nah, untuk menjawab soal yang A, kawat vektor medan magnet di titik P akibat kawat 1. Berarti ini kawat 1, ini I1, P-nya di sini. Dimana jarak dari sini ke sini adalah sama seperti panjang kawat 2, yaitu sebesar L. Kawat I1-nya ini 1,2 ampere. Berarti akibat kawat I1, medan magnet di sini adalah mengarah keluar menggunakan aturan tangan kanan. Untuk menghitung vektor medan magnetnya berarti seperti ini. dP akibat kawat 1, maka ini 0 dikali I per 2 I dikali jaraknya, yaitu A. Berarti ini 4I. Sebelum di sini kita tambahkan vektornya. Misalnya di sini I, di sini J, dan di sini A. Karena B1 yang mengarah keluar, berarti K-nya positif. Ini B1. I-nya 1,2 per 2 Pi dikali jaraknya L. Ini positif K. Kemudian bisa dicoret menjadi 2,4 per L mengarah ke luar. Tesla. Kemudian untuk BP2 sama 5 kali I2, kalau yang tadi I1 per 2 Pi dikali jaraknya kali, nah karena B2 ini masuk ke dalam, ini B2, ya kita gambar di sini I2 menggunakan aturan tangan, dan dia mengarah ke sisi sebaliknya dari K, negatif K. Sini BP2-nya ke arah negatif K. Maka ini dimasukkan angkanya 4 Pi kali 10 pangkat 7 dikali
I2-nya 1,5 per 2pi, dan jarak antara P ke kawat 2 itu L per 2 kali L per 2, ini 2-nya bisa dicoret, pi-nya coret, maka menjadi 4 kali 1,5, 6 kali 10 pangkat min 7 per L kali negatif K atau pi. Sehingga untuk vektor resultannya itu BP1 ditambah BP2 sebesar 2,4 per L K ditambah 6 kali dikali 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 7 per L negatif K atau pi. Sehingga ini menjadi dikurang 2,4 dikurang 6 itu negatif 3,6 per L kali 10 pangkat min 7 ke topi. Artinya mengarah ke sisi K yang negatif, ke arah dalam. Oke, ini untuk yang A. Soal A itu jawabannya yang ini. Sedangkan yang B akibat kawat I2 itu ini. Lalu untuk yang C jawabannya yang ini. Itu untuk yang nomor 2. Lalu untuk yang nomor 3 terdapat kawat berarus U. Kemudian ada kawat persegi panjang dari sini A, di sini B. Kemudian ini panjangnya L. Yang soal A kita diminta untuk menghitung flux magnet yang menembus kawat persegi panjang ini akibat kawat I, berarus I. Nah, rumus dari flux magnet yaitu integral dari A sampai B, D vektor dikali dA vektor. Mana ini ketika kita masukkan ke sini, batas bawahnya yaitu A, batas atasnya dari sini sampai sini A plus W. Ini rumusnya menjadi seperti ini. Ini dikali L dikali D dx. Kita masukkan B-nya, integral H sampai H plus W min dikali I per 2 pi x dikali L dx. Ya, ini kita bisa keluarkan min I dan L sama 2pi. Sehingga ini A plus W 1 per X dx. Ini integralnya menjadi I 0 dikali I dikali L per 2pi. Ini A langsung diintegralkan jadi dan X dan X dengan batas bawah A, batas atas A plus W. Ini 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali I dikali A-nya 2 meter per 2 pi. Ya, ini 2 nya bisa dicoret, pi-nya juga menjadi ini, dan A plus B itu adalah 10 tambah 1 cm 11 cm sehingga menjadi 0,11 meter dikurang, dan A-nya itu 1 cm atau 0,01. Sehingga menjadi 4i dikali 10 pangkat min 7 dan 0,11 min 2,2 dikurang min 4,6. Jadi 4
I kali 10 pangkat min 7, 4,6 dikurang 2,2 yaitu 2,4. Ini jadi 4,2 dikali 2,4 dikali 4, 9,6. I 10 pangkat min 7 Weber. Kemudian untuk soal yang B, kali bahwa I-nya bertambah seiring berjalannya waktu dengan besar A plus B dikali T, di mana A-nya ini konstan, konstanta, dan B-nya juga konstanta. Nah, jika diberikan di soal bahwa B-nya 10 ampere per second, kita diminta untuk menghitung besar gagal induksi pada kawatnya. Rumusnya epsilon sama dengan min turunan dari fluxnya per waktu diturunkan terhadap waktu, mana kita sudah tahu bahwa flux magnetiknya sebesar 9,6 I kali 10 pangkat min 7. Ini kita masukkan bahwa I-nya tadi sebesar A plus B, B-nya 10, T kali 10 pangkat min 7. Ini 9,6 dikali A dikali ini menjadi 9,6 A kali 10 pangkat min 7 ditambah 96 T dikali 10 pangkat min 7. Hingga ini ketika kita turunkan, ini adalah sebuah konstanta sehingga akan bernilai 0, sehingga ini tersisa ini saja diturunkan terhadap waktu menjadi min 96 dikali 10 pangkat min 7 volt. Kemudian untuk yang C, arah arus induksi. Tadi arah arus utamanya ini I utama ke kanan, lalu ini kawat persegi panjang. Akibat kawat I utama ini, maka ini B utamanya masuk ke dalam. Karena arusnya ini bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Karena di sini plus, maka B utamanya juga menjadi semakin besar. Sehingga menurut hukum Lens bahwa gigel induksi itu selalu menghasilkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan fluxnya. Jadi ketika ininya I-nya bertambah, B-nya juga ikut bertambah semakin besar. Sehingga untuk medan magnet induksinya ini, B induksinya akan mengarah keluar. Nah, karena B induksinya mengarah keluar, berarti arah arus induksinya ini adalah mengarah berlawanan dengan arah jarum jam. Ini I induksi. Sehingga I induksi berlawanan jarum jam. Kemudian untuk soal yang terakhir nomor 4, terdapat sebuah rangkaian RLC rangkaian RLC seperti ini dengan R-nya sebesar 10 ohm, L-nya 26,5 mH, C1 dan C2 disusun secara paralel dengan besar 56
mikro F dan 50 mikro farad. Menjawab soal yang A, ditanyakan nilai C ekuivalen dari rangkaian RLC ini. Nilai C ekuivalen itu sama dengan kita menjadikan satu rangkaian yang disusun secara paralel ini. Sehingga untuk C paralel untuk kapasitor, jika disusun secara paralel maka tinggal ditambahkan antara C1 dan C2-nya, yaitu 56 ditambah 50 sama dengan 106 kali mikro ini, atau sekitar, jika kita ubah maka ini 106 dikali 10 pangkat min 6 F. Nah kemudian oke, hmm, kemudian untuk soal nomor 2 ditanyakan impedansi rangkaian. Untuk rumus impedansi yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL, reaktansi induktif dikurangi reaktansi kapasitifnya dikuadratkan. Nah, untuk rumus dari reaktansi induktifnya itu omega dikali L. Nah, omeganya berapa? Karena kita tahu bahwa rangkaian ini memiliki frekuensi 60 Hz, rumus omeganya itu 2 pi dikali F. 2 pi dikali 60 sama dengan 120 pi radian per second. Nah, ini tadi 120 pi dikali L nya 26,5 kali 10 pangkat min 3, kan dia mili. Atau XL ini sekitar 3180 pi kali 10 pangkat min 3, atau 3,18 kali pi, atau ini menjadi sekitar 10 ohm. Nah, untuk XC-nya, reaktansi kapasitif berumusnya 1 per omega C. 1 per 120 pi dikali C-nya tadi yang sudah kita cari nilai C ekivalennya bagi 10 pangkat min. Nah, ini menjadi 10 pangkat min bisa dinaikkan ke atas 120 pi kali 106 sama dengan, jika kita hitung menggunakan kalkulator, sekitar 25. Nah, itu sudah dapat nilai XL dan XC-nya. Sehingga ini R kuadratnya adalah 100 ditambah XL-nya, tadi XL-nya 10 dikurang 25 kuadrat. 100 ditambah ini adalah min 15 dikuadratkan 225, atau min di akar 325, atau sekitar 18,02 ohm. Nah, untuk soal yang C, persamaan arus sebagai fungsi waktu. Rumus umumnya yaitu I fungsi waktu, I maksimum dikali sin omega T. Untuk kita tahu Vm sama dengan Im dikali Z, sehingga untuk Im-nya adalah Vm per Z. Di soal diberikan bahwa Vm itu sebesar 220 volt bagi Z-nya yang sudah kita dapatkan tadi 16,02. Sehingga kita bagi untuk uh, ini 220 bagi 18,02 itu 12,2 ampere. Kita masukkan ke rumusnya 12,2
sin omeganya 120 pi kali T. Nah, itu seperti ini saja, 120 pi T. Untuk yang terakhir, yang D, ditanyakan frekuensi resonansi. Rangkaian RLC ini mengalami resonansi jika XL-nya sama dengan XC. Yaitu ketika rumus badan C seperti ini, tambah XL min XC kuadrat. Ketika ini sama dengan 0, maka Z-nya itu sama dengan R. Nah, kita misalkan seperti ini, XL-nya sama dengan XC, ini tadi XL itu omega dikali L, XC itu 1 omega C. Ini menjadi, kita kalikan kedua ruas dengan omega menjadi omega kuadrat, lalu kita bagi kedua ruas ini dengan L, menjadi 1/L dikali C. Lalu ini menjadi akar 1 tetap 1/akar L dikali C. Rumus omega yaitu 2πf. Kita tulis 2πf sama dengan 2πf sama dengan 1/akar L dikali C, sehingga F-nya, F0 biasanya untuk frekuensi resonansi, 1 per 2 pi akar L dikali C. Nah, untuk L dikali C-nya ini yaitu 26,5 kali 10 pangkat min 3 dikali 106 dikali 10 pangkat min 6. Ini sekitar 2809 dikali 10 pangkat min 9 atau 2,809 dikali 10 pangkat min 6. Sehingga ini 1 per 2 pi akar 2,809 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 6-nya dikeluarkan dari akar menjadi 10 pangkat min 3, sehingga bisa ditulis juga seperti ini, sama dengan 2 pi akar 2,809. Jika kita hitung, ini akan menjadi sekitar 95 Hz untuk frekuensi resonansi dari rangkaian RLC ini. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan soal dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.